Hai semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Selamat datang di podcast kita Ngobrol Yuk bareng Dina dan Ruli, teman curhat kalian yang baru. Thank you for joining us again. Teman-teman, kalau kalian, teman-teman kalian, kita yang setia, atau kalau yang belum dengar podcast-podcast kita sebelumnya, Ruli beberapa kali mention, nyebut kalau anaknya punya kebutuhan khusus, which is autism. Nah, kebetulan hari itu kita mau tanya-tanya lagi nih in detail, gimana sih, kita kan sahabat-sahabat semua yang baru kan di sini, kita mau support each other. Nah, kita mau tanya lagi dong, sebelum kita bisa support, tapi kita mau tahu dikit aja. Bisa nggak sih lu jelasin ASD itu apa sih, atau Autism Spectrum Disorder itu apa sih? Oke. Jadi, kalau misalnya kita punya saudara, keluarga, atau anak yang didiagnosa dengan autism, itu diagnosanya adalah ASD, yang singkatan dari Autism Spectrum Disorder. Itu autism itu sendiri itu artinya bahwa ada perkembangan otak yang kompleks di dalam kepala individu itu. Nah, karena ada perkembangan yang kompleks itu yang mengakibatkan mereka itu punya tantangan yang lebih dalam hal bersosialisasi, dalam hal berkomunikasi, juga dalam hal perilaku. Nah, karena itu adalah spectrum disorder, artinya bahwa mereka itu satu individu dengan autism itu adalah berbeda dengan individu autistik yang lain. Jadi itu bukan yang namanya one size fits all. Jadi mereka itu walaupun sama-sama punya benang merah, tapi tantangan yang mereka hadapin itu nggak sama. Jadi intinya autism itu bukan stereotype. Jadi kalau misalnya mungkin kalau orang yang awam tuh berpikir, oh kalau dia autis, dia itu penyendiri. Kalau dia autis itu dia berarti nggak bisa ngomong secara verbal, iya, nggak bisa ngomong secara verbal. Itu nggak kayak begitu. Jadi mereka atau punya apa namanya, keterbatasan fisik tertentu gitu juga enggak, iya, kan? Enggak semuanya sama. Enggak semua. Jadi mereka itu adalah masing-masing pribadi yang unik dan spesial. Gitu. Tapi ada benang merahnya yang memasukkan mereka ke dalam kategori autism, bukan berarti mereka punya stereotip yang persis sama A dan B dan C, kayak gitu kan ya. Wow. Nah, kalau Karina dulu gimana? Kalian dia didiagnosa autism tuh kapan? Jadi Karina itu dapat formal diagnosa dari psikolog itu pada waktu dia 5 tahun. Cuman dia tuh sebenarnya udah dapat intervensi dini semenjak dia umur 2 tahun. Jadi pada waktu itu kita di California itu untuk mendapatkan diagnosa itu tidak segampang dulu, dalam arti gini, tidak secepat dan tidak bisa sesimpel seperti di Kanada. Jadi waktu itu intinya kalau kita mau mendapatkan diagnosa itu, kita harus ke neurologist, which is itu takes maybe up to 1 tahun untuk dapat appointment-nya. Tapi pada waktu itu bagusnya mereka itu punya kayak sets of professionals yang bisa assess Karina untuk melihat dia area delay dia di mana. Jadi tanpa diagnosa dulu udah bisa untuk mulai intervensi dini. Jadi seiring sejalan istilahnya gitu. Cuman pada waktu kita ke Kanada, setelah kita ke Kanada tuh 3 tahun kemudian lah baru akhirnya Karina dapat diagnosa. Jadi dia dari 2 tahun itu baru didiagnosa 3 tahun kemudian. Jadi umur 5 tahun. Iya, gitu. Iya, kalau teman-teman yang barusan join sama kita, si Ruli dan keluarganya dulu awalnya di California. Terus gak lama setelah itu dia pindah di Kanada. Nah, setiap negara kan punya ininya beda ya. Maksudnya penanganannya berbeda. Yes. Tapi ya bagus lah dia bisa ada intervensi dini ya, paling enggak. Oh my God, itu
Mm-mm. Jadi satu hal Amat juga sangat bahwa penting sekali itu ya. mereka golden age itu kan 1 sampai 5 tahun. Mm-mm. Jadi kalau mereka dapat intervensi, namanya juga early intervention, intervensi Mm-mm. dini, itu Mm-mm. artinya mereka itu mensupport Karina sedini mungkin, which is apalagi kalau dia sudah kita sebagai orang tua bisa lihat red flag itu semenjak dia kecil, Right. dan itu langsung ditindaklanjutin, itu akan merubah Memaksimalkan potensi merubah dia. potensi dia Mm-mm. untuk kedepannya. Karena once dia udah di luar golden age, bukan berarti tidak bisa, tapi it takes more time. Right. Yes, Ya. Bisa nggak sih, mumpung kita ngomongin yang awal-awal ya, sekitar dia umur 2 tahun itu ya, untungnya dia bisa ada intervensi dini langsung kan ya, which is really important. Satu aja, contoh satu aja, kita kan nggak akan bahas panjang-panjang. Contoh satu aja, apa ya, maksudnya kayak sharing keterbatasan, maksudnya keterbatasannya Karina waktu itu dan intervensinya contohnya apa kayak gitu. Gini aja, pokoknya red flags-nya gue waktu itu, dia itu nggak ada eye contact. Right. Terus intervensinya apa waktu itu? Contohnya. Itu kita tuh waktu itu punya namanya 2 behavior interventionist. Jadi dia 2 profesional lah ya. Iya, 2 profesional yang jadi dia seminggu datang 5 kali selama 2,5 jam untuk latihan dengan Karina. Kalau contohnya dengan eye contact, kontak mata itu mereka tuh kayak cari favoritnya Karina. Waktu itu dia suka Dora kan, dia pasang di kayak DVD portable yang bisa ditutup gitu. Nah pada waktu itu kan karena Karina itu memang dia belum bisa bicara ya, jadi delay gitu, jadi setiap dia marah dia tuh selalu membanting badan dan segitu kan, dan dia memang skill itu belum ada lah. Jadi caranya yang satu ngontrol portable itu dan berusaha untuk engage mata Karina, dan yang satu ngejaga di belakang karena Karina sukanya ngejeblakin kepala kan. Nah pada waktu ditutup alatnya itu, yang satu spesialis itu dia cari mata Karina terus. Itu nggak dalam gitu ya, dia cari ikutin. Matanya. Pokoknya intinya dia itu melatih Karina bahwa kalau dia frustasi, dia pengen nonton lagi, dia harus tatap mata orang itu. Itu tandanya dia masih pengen, kan waktu itu dia belum bisa bicara kan. Nah jadi waktu itu si Karina masih belum tahu tuh, jadi dia banting-banting badan gitu-gitu, gitu deh pokoknya. Nah jadi begitu dia ada kontak mata sedikit aja, walaupun tidak, maksudnya bukan minta, maksudnya bukan kontak mata, tapi kan kadang mata ini kan kita kayak nemu ya, at some detik tertentu tuh pasti nemu gitu ya. Itu langsung oke, good job, langsung buka. Itu dilatih terus sampai akhirnya Karina punya berpikir kayak, oh kok kayaknya gue setiap melihat matanya si si ibu ini kok gue dapet nih apa yang gue mau. Itu nggak sebentar sih, proses itu takes seminggu mungkin ya, sampai dia akhirnya paham. Wow, jadi kita bisa bayangin ya, maksudnya gini, secara orang awam ya, anak-anak yang tidak memiliki keterbatasan yang sama, hal-hal kontak mata dan lain sebagainya itu yang naturally happen. Nah, untuk supaya kalian juga tahu juga, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, hanya untuk mendapatkan kontak mata aja tuh trainingnya tuh panjang. Dan itu struggle-nya pasti berat banget. Nah, sebenarnya juga, sebenarnya pada waktu dewasa kan, pada saat kita udah bisa komunikasi gitu aja, sebenarnya ada alasannya. Dia tuh, kalau untuk anak autistik itu kontak mata itu kadang menyakitkan gitu loh kan. Sebenarnya kan mata kita itu syaraf juga ya, kan connected to our brain, connected to our body. Jadi ada ketidaknyamanan pada saat dia melihat orang, dan orang tuh melihat lo, itu sebenarnya dia ada kayak sakitan, semacam kayak anxiety. Gitu. Iya kayak gitu. Jadi sebenarnya that's
that's the thing. That is It's a struggle. brain disorder too, right? It's part of Wow, that. thank you for like maksudnya aku bisa bayangin sih. Maksudnya itu cuman salah satu contoh aja. Aku bilang sih contoh kecil yang Karina sudah Itu contoh kecil banget itu loh. yang Karina sudah lalui dan dia sekarang way better, right? Nah, Yes. jadi dan itu bukan yang lain-lain lagi nih, yang maksudnya kita bisa bayangin nih secara maksudnya orang awam, kita yang nggak ada maksudnya nggak ada di apa namanya di on your shoes, like on apa maksudnya kita yang nggak ngalami apa yang kalian alami lah, itu kan kita nggak akan paham itu, tapi dengan contoh kayak gini tuh kita akhirnya bisa sadar, oh Yes. okay, Iya, bahwa gini loh, bahwa sebenarnya kayak right, skill simple gitu, Yeah. kayak lo bahkan kita gak usah kontak mata, bahkan skill menunjuk aja, tanganmu menunjuk itu di anak kecil itu adalah skill komunikasi juga, communication skill, dan itu juga part of untuk anak autistik itu salah satu yang harus diajarkan. Jadi sebenarnya jadi mereka itu adalah ketidakadaan skill itu. Jadi bukan berarti mereka tidak bisa, asalkan mereka tuh diperkenalkan dan diajarin, mereka bisa. Cuman memang mereka nggak kayak anak neurotypical. Jadi kita kalau ngomong nggak ada istilah anak normal dan anak autis. Jadi kita nggak biasa ngomong nggak kayak anaknya itu anak normal, enggak. Kita ngomong adalah neurotypical itu anak yang tidak memiliki bukan keterbatasan, memiliki keterbatasan. Kalau anak autistik kita biasanya bilang neurodiverse. Tapi neurodiverse itu nggak hanya autistik. Maksudnya anak dengan berkebutuhan khusus itu yang kita lainnya. bilangnya neurodiverse. Yes. Alright, good to know. Like itu salah satu contoh. Jadi yang kita anyways, nah it's a long journey for sure. I can only imagine that, right? Aku cuma bisa bayangin aja struggle-nya kalian gitu. Dan di podcast kita sebelumnya kamu juga ngomong kan bagaimana yang sebelumnya itu tentang susahnya kita cari temen kayak gitu kan. Nah, salah satu yang menjadi apa namanya struggle kalian ketika kalian berteman itu kan Karina ini yang memiliki keterbatasan khusus dan tidak semua orang itu bisa memahami itu. Ngerti istilah autism, tapi maksudnya itu kan autis itu kayak telinga kiri keluar telinga kanan, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Tapi tanpa gitu kayak I would say like people just I don't know being ignorant or I don't know what. Tapi kan atau mungkin maksudnya pemahaman tentang itu belum lengkap dan sebagainya. Nah sekarang aku mau tanya nih, kan kita kemarin ngomong tentang friendship dan lain sebagainya kan. Kalau aku deh sebagai teman lo, kamu punya teman atau teman-teman yang lain atau siapapun, keluarga segala macam. Lu kan aku bilangnya lu tuh talk on behalf of other parents kan. Maksudnya yang bicara aku bisa ngomong sih, yakin dan kamu bisa jadi perwakilan atau suara dari orang tua lain yang mengalami struggle yang sama. Kalau dari sisi teman-teman ini atau keluarga, apa sih support yang kalian butuhkan ketika kalian itu ada maksudnya setelah didiagnosa jedung gitu kan, itu kan pasti susah ya. Dan untuk anyways singkat cerita, support apa yang kalian butuhkan sebagai teman? Jadi gue mau share saat ini itu adalah ketika ada orang tersayang kalian, either mereka punya anak yang berdiagnosa atau ada orang yang sudah dewasa tapi baru terdiagnosa. Kadang kan challenges ini pada waktu kita besar kan nggak terlalu banyak ya Din profesional yang ini. Kadang jadi juga diagnosa itu telat pada saat kita dewasa. Ada beberapa, ada temanku juga terdiagnosa mereka dewasa. Yang paling penting itu adalah support system sebenarnya. Maksudnya support system itu begini, sebenarnya karena kita jadi orang tua aja, nggak usah yang anaknya berkebutuhan khusus. Untuk menjadi parenting is so hard, ya kan? Tapi I can tell you, kalau lo punya anak berkebutuhan khusus, it's twice hard. Kayak it's double the hard. Jadi kayak
susah tuh kayak it takes everything gitu. Jadi kalau kita punya teman, kita punya saudara, atau enggak kita punya kakak atau adik, itu supportnya tuh kayak jangan dikucilkan, jangan kalian itu ngejudge, karena memang sebagai manusia, ya kan. Apalagi kalau kamu yang tidak pernah punya problem yang berarti pada saat kamu membesarkan anak, itu memang susah untuk tidak menjudge. Kayak, bisa kok, masa nggak bisa? Itulah sometimes gitu kan. Kayak, jadi at the end, sedangkan anak autistik itu, salah satu challenges-nya juga tuh dalam hal perilaku, behavior. Jadi, kadang judgment itu akan tertuju pada orang tua. Jadi parentingnya nih yang salah nih, bukan karena anaknya enggak ada kayak gitu nih, pasti karena mamanya enggak disiplin misalnya. Terus yang kedua juga jangan kayak another judgmental ke anaknya gitu. Anak nakal nih, kan kayaknya kita melabelin anak dengan gitu. Jadi kayak lo nggak tahu the whole story, lo nggak tahu their struggle, tapi lo udah bilang anak nakal nih. Honestly, anak gue Karina itu, gue tuh udah melewati fase itu, bahwa parenting gue yang salah, bahwa Karina itu anaknya nakal, bengal, itu I've been through all that. Bahkan komen kayak gini, lo diemin tuh kayak gitu, kayak gitu lo diemin tuh. Kalau gue sih gue tahu udah gue apain. Gitu. Trust me, raising kid with disability, it's not that easy. It's not like kalau nggak bisa mama nggak kasih tuh, no. It's not about that concept yang anak neurotypical paham, mereka paham. Jadi sih. Pertama support yang seperti itu. Dan kalau misalnya kita sebagai orang awam kalian nggak paham nih, masih nggak paham, try to educate yourself, ya kan? Karena kadang kayak misalnya orang itu nggak percaya apa kata gue bilang gitu, kayak dia tuh autistik atau enggak, dia itu perilaku dia itu karena dia overwhelmed, karena dia terlalu sensory overload. Sensory overload tuh gini, kadang tuh Karina kalau di tempat yang rame, dia tuh bisa kayak, mereka kan punya sensory issue juga ya, kayak mereka nggak bisa di tempat yang rame. Nah itu bisa mengakibatkan dia meltdown. Tapi sebenarnya itu part of dia itu nggak nunjukin bahwa dia tuh nggak nyaman. Tapi memang terlihatnya tuh kayak dia tuh bisa ya gitu. Contoh meltdown-nya, salah satu contoh meltdown-nya Karina di tempat umum kayak apa? Supaya orang-orang bisa tahu gambarannya. Kalau dulu sama sekarang beda ya. Kalau dulu itu dia itu nggak suka di tempat rame, karena kalau dia di tempat rame itu terlalu sensory overload. Jadi karena dia punya ADHD juga, jadi those two collide. Jadi dia nggak suka di tempat rame, jadi dia over sensory overload. On the other hand, ADHD-nya dia jadi kepancing. Jadi dia jadi totally hyperactive, yang dia bakal all over, or kalau dia udah capek exhaustion, dia akan jadi yang bisa teriak-teriak, bisa mukul. Ya pokoknya struggle kita tuh minute by minute. Jadi kadang little wins, it's not every day. Right. Even though itu cuman sedikit aja, tapi we always celebrate it big. Gitu. Right. I can only imagine that. Jadi setiap kadang-kadang itu kamu tuh nggak bisa prediksi apa yang akan Karina enggak. Dan even perilakunya dia gitu kan ya. Dan even dia udah thriving di satu hal gitu ya, yang kita udah working hard for so long gitu. Misalnya dia udah get the concept, nanti ada lagi struggle yang lain. Jadi itu nggak sama. Selalu kayak besok bakal
pokoknya ya cherish every day itu ya, we are really doing that. Wow. Jadi apa namanya, sesuatu yang kita itu take for granted, I would say. Maksudnya kita dengan keluarga yang tidak punya anak berkebutuhan khususnya autism itu kayak eye contact, itu sesuatu yang, atau komunikasi dua arah. Kalau Yeah, that's dipelototin anaknya dia ngerti sudah, kalau mamanya marah segala macam itu langsung ada Iya. aksi dan reaksi, ada consequences juga kan, maksudnya yang mereka paham, dan kita nggak perlu langsung struggle untuk mengenalkan konsep itu tuh. Yes. Lu tuh struggle di hal-hal yang kayak gitu kan Iya, jadi intinya. intinya kalau anak-anak neurotypical, orang-orang neurotypical itu mereka itu punya yang namanya innate ability. Jadi hanya untuk apa namanya, kayak looking eye contact atau enggak hanya sekedar ya tau lah kayak dua arah itu kan kita nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang kita pelajarin ya kan. Maksudnya Betul. kita work hard for it, jadi Ya, jadi naturally happen gitu. Kalau mereka itu sesuatu yang harus, konsep itu tuh harus diajarkan. benar-benar Ngomongin soal diajarkan kayak gitu ngomongin kan. soal komunikasi dua arah. Itu waktu Karina umur 5 tahun dia masuk TK itu kita punya group of team dari spesialis itu. Waktu itu challenge-nya Karina adalah maksudnya kita orang tua ini kita nggak bisa komunikasi dua arah, so we never have that legit conversation. Jadi bener-bener intinya kita yang ngikutin. Berarti kayak dia itu berada di dunianya sendiri Iya, gitu. jadi gue masih ingat pada waktu dia itu diajarin kalau ketemu orang say hi, how are you, and then untuk saying I'm good, itu kayak itu proses yang kayak panjang lagi, yang itu juga menarik juga sih. Jadi kayak misalnya datang sekarang, waktu itu ya spesialisnya cuma ngeliat mata Karina gitu. Tapi ini setelah dia udah agak mulai mengerti konsep ya, dia cuma liatin Karina. Kan Karina begitu kalau ada si spesialisnya datang dia langsung lari gitu kan. Tapi dia liatin matanya terus baru Karina, oh hi, how are you gitu. Tapi lucu, dia itu konsep itu tuh kan diintroduce-nya agak lama ya. Jadi ada momen yang di tengah-tengah itu, kalau misalnya kita kan kalau ke sekolah itu ada yang tukang nyeberangin jalan itu kan ya. Gitu. Karena diam aja tuh, nggak ngeliat mukanya, nggak ngeliat matanya, terus jalan. Tapi begitu kayak meter 2 meter di depannya baru jawab, Hi Mrs. Hi Mrs. M. Jadi kayak orangnya udah lewat, dia baru telat ngomong kali asli atau enggak ya ngomong. Bisa dia bilang, oh itu temennya gitu. Terus dia lewat, say hi Karina. Terus baru begitu nyampe rumah, Hai Sanjeev. Orang udah nggak ada. Udah kagak ada kali. Ini kayak jadi kayak ada delay kan. Ya, kayak otaknya dia tuh mungkin butuh waktu untuk mencerna. Oh iya, gue kan belum jawab. Oh ya, gitu. Iya kayaknya. Tapi memang loh, maksudnya sepele kayak gitu. Itu kalau kita cerita itu kan ya kayak ya sekarang ini lucu-lucu aja. Padahal waktu kejadian tuh kan kayak yang stres terus di tingkat dewa nih. Aduh kayak gitu kan. Apalagi kalau menyangkut anak lain segala macem. Meskipun dia nggak ada intention untuk melukai temannya atau ngumpat sesuatu hal yang nggak benar. Nah kadang-kadang kan mereka juga mengumpat karena bukan karena mereka itu bermaksud jelek, karena memang mereka nangkep dari mana ya nggak, maksudnya mereka, itu terus kayak terekam di otaknya dia, terus dia kayak ketika dia ada emosi atau segala macam keluar aja gitu, meskipun nggak ada meaning buat mereka. Makanya itulah gitu, aku bilang bahwa mereka itu memang disable dalam arti mereka berbeda, tapi bukan berarti mereka itu tidak cerdas gitu. Sebenarnya mereka maksudnya sama dalam arti mereka itu paham, ngerti sebenarnya, cuman untuk mengeluarkannya itu mereka butuh kayak mereka butuh terapi, mereka butuh bantuan, dan mereka butuh kayak orang yang menuntun gitu.
Tuh. Yes. Jadi balik lagi ke support ya kan. Tadi kita kan ngomong pertanyaan terakhir kan tentang support ya. Kalau kita sebagai teman-teman sekitar kalian atau aku boleh bilang sih boleh ku bilang kalian itu bisa merepresentasikan menjadi suara bagi orang tua di luar sana, khususnya yang ada di Indonesia ya, maksudnya yang mungkin tidak semuanya bisa paham. Itu kamu tadi bilang yang kalian butuhkan adalah support dari orang-orang sekitar ini untuk bisa mensupport, mengedukasi, mengedukasi diri kita kan sekarang bisa Google segala macam kan. Nah, aku juga bakalan bilang juga mendengarkan itu menurut lu tuh kan untuk divalidasi perasaan kamu, emosi kamu, itu menurutmu kan juga sama pentingnya ya. Maksudnya sama pentingnya dengan maksudnya menurut aku ya, kalau menurut aku siapapun yang lagi struggling, apapun kondisinya mereka, kadang-kadang menurut aku sebelum masuk ke next step itu untuk duduk dekat mereka untuk mendengarkan, itu tuh the most crucial thing yang atau the most important thing yang kita bisa offer ke orang kayak gitu kan. Divalidasi, didengerin aja kayak gitu. Meskipun ya kayak gitu deh intinya. Lalu next step, I would say that to educate yourself, it's as important to understand. Gak harus detail, gak harus jadi profesor, dokter dan sebagainya. Tapi untuk kayak yang Google aja deh, kayak apa sih artinya struggle up. Nah, lalu apa lagi nih Wi, yang kamu mau sharing ke kita? Gue mau bilang bahwa ini part of acknowledgement ya. Jadi diagnosis ini bukan definisi dari pribadi anak atau orang yang autistik. Jadi kalau kita lihat bahwa dia punya diagnosa autis, itu bukan berarti dia itu kurang dari kita. Jadi instead of kita fokus ke kekurangannya, kita lebih pengen bahwa orang tuh lebih fokus pada perbedaan dalam arti diversity, kayak it's okay to be different ya kan, right, kayak kita kayak jadi berbeda-beda tetap satu jua kan kalau di Indonesia kan intinya kayak gitu. Dan juga kita fokus kepada kekuatannya instead of kelemahannya. Ya, jadi tapi ini memang tidak memungkiri bahwa memang hidup dengan autism atau enggak keluarga autism itu ringan. Tetap ini kita punya apa challenges-nya kita lah. It's hard, ya kan? Tapi one thing for sure bahwa pribadi mereka itu melebihi diagnosa yang mereka punya. That's all right. So itu just like I always say to Karina, different but not less. Jadinya intinya kita tidak hanya aware bahwa autism itu ada, tapi kita juga harus bisa menerima dengan perbedaan yang mereka punya. Jadi kita aware mereka autistik, tapi kita juga acknowledge bahwa mereka itu dengan segala perbedaannya sebenarnya kita itu bisa hidup saling berdampingan. Dengan adanya pemikiran gitu, itu part of acceptance. Jadi bahwa mereka itu tidak berbeda kan, kadang kita ngeliatnya jadi awkward di depan mereka. Padahal sebenarnya kalau mau ngomong ya ngomong, kalau mau sapa ya sapa. It's okay because mereka juga sebenarnya intinya walaupun mereka punya masalah sosialisasi bukan berarti mereka tidak sosial. Tidak sosial itu beda dengan mereka nggak punya that skill kan. Kayak Karina itu very social. Tapi memang caranya yang cara belajarnya beda, cara berpikirnya beda. Jadi dia bukan yang expected ini social inilah interaction gitu. Jadi
So, oke, sekarang aku mau kasih kamu pertanyaan. Ini pertanyaan surprise sih. Baru aja aku kayak gini, aku bakalan kasih pernyataan atau pertanyaan, kamu jawab dengan satu kata aja. Perasaan lu. Ya, perasaan lu kayak gimana ketika lu mendengarkan kata-kata ini. Nggak tahu ntar kata-katanya apa. Oke, are you ready? Tapi setelah itu kamu jelasin ya. Anakku kena autistik ini kayaknya. Aku dosa apa ya? Nggak ada Tanggapan lu? hubungannya. Oke, nggak ada hubungannya kali. Ya. Oke, Itu nggak apalagi? ada kayak yang, maksudnya apapun menurut aku ya, apapun yang terjadi di hidup kita itu nggak nggak sesimpel cause and effect karena lu gini berarti kamu dapat ini. It's not that simple. No, yes. Kadang-kadang tuh Tuhan itu di luar box kepala kita yang sangat limited Yes. ini. Sometimes Tuhan tuh kasih let things happen in our life, right? Nah, Kayak gitu. dan yang satu lagi, kalau lo punya lo ada di kondisi itu ya, personally ini buat gue dan maksudnya dari Right. gue dan Alin ya, kita tuh nggak pernah melihat ke belakang, kita nggak pernah ini kayak ini kenapa sih bisa terjadi, no. Yang kita lihat, kita fokus sama Karina, kita cari tahu gimana supportnya, kita harus gimana buat masa depannya. Kayak not ever once gue sama Alin mikir kayak gitu. Mikir kayak Nggak gitu. pernah. Karena memang nggak ada hubungannya. Nggak ada. Ya, hubungannya, kita juga nggak teman-teman. tipikal yang Ya. ya gitu-gitu juga ya. Iya. Maksudnya kayak teman-teman di luar sana mungkin Iya, yang ya. mungkin dia nggak mikir kayak gitu, tapi kadang-kadang ada orang lain ngomong A B C D kayak gitu kan, bisa aja. Banyak terutama, sih kayak ya. gitu ya. Tapi ya untung gue Oke, gitu. pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ya. Ntar. Karina itu anak nakal. Perasaan lu gimana? Emosi. Nggak suka gue dengerin kayak gitu. Marah gitu ya? Marah ya. Karena memang nggak benar, karena itu kan juga sudah kamu jelaskan di Iya, sebelumnya. karena itu salah satu juga tipikal orang yang menstereotipin anak autistik gitu. Jadi dia hanya melihat kalau autistik itu harus yang kelihatan lemah, harus kelihatan yang repetitif, mungkin nepok-nepok tangan terus atau enggak, yang pokoknya yang harus kelihatan disable-nya tuh harus kelihatan bahwa itu. Iya, itu yang 2 pertanyaan lagi. 1, autism bisa disembuhin? No, gue aja maksudnya gini, gue sebagai orang tua yang punya anak autistik aja, gue nggak berharap itu. Dan yang kedua itu adalah ini tuh disorder. This is not, bukan penyakit. Bukan apa sih penyakit bahasa Inggrisnya? Bukan penyakit. Disease. Yeah, it's not a disease. This is a disorder. Jadi kalau dia anak dengan autism atau nggak dia autistic di masa kecil, she's going to be adult with autism. Cuman perbedaannya adalah kalau dia punya proper intervention, kalau dia punya proper support, terapi, dia akan punya maksimal potensi yang at the end of the day, yang pada saat dia dewasa, dia tuh bisa membedakan mana sih expected behavior dan unexpected behavior. Tapi bukan berarti mereka itu nggak autis lagi. That's so wrong. Itu enggak. They were born like that, right? They were born like that. Dan dengan kelebihan dan kekurangannya dan mereka. Satu lagi, itu tuh bukan cap yang buruk gitu. Jadi kayak itu sesuatu yang pengen kita hilangkan. No, she's unique in her own way. She's unique in her autism diagnosis and everything. Yeah. Gitu. Pertanyaan terakhir. Ini pernah aku, bukan pernyataan. Aku pernah ngomong ini ke kamu juga. Karina itu nggak kelihatan kok autistiknya, nggak apa-apa kayaknya dia. Dan apa yang gue jawab? Gue nggak suka. Bukan, lu nggak jawab, lu gini. Gitu mukanya. Mukanya nggak enak.
Iya, enggak, waktu itu gue masih ingat, waktu itu gue tetap ngejelasin walaupun akhirnya gue cerita bahwa I don't like that kind of version ya kan. Tapi itu begitu gue agak deket sama lo. Jadi intinya begini, Karina itu kan kalau secara medis termnya atau educational termnya itu dia disebut sebagai high functioning autism. It means dia itu sekali lagi bahwa autis itu adalah spektrum disorder. Jadi dia itu rangkaian yang sungguh luas. Dan Karina itu high functioning, artinya bahwa dia tidak ada masalah di akademis. Dia itu kognitifnya bagus. Saya dia nggak terbelakang, nggak struggling lah di akademis. Tapi dia itu struggling di social skill, communication skill, sama behavior. Jadi secara physically dia itu benar-benar kayak anak yang seusianya lah, maksudnya yang anak-anak yang neurotypical lah. Dan dia bisa berkomunikasi secara lancar kan. Maksudnya dia punya language skill, bukan berarti punya social or communication skill. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya sekarang orang lihat, misalnya gini, gue tahu kalau orang bertanya seperti itu, mungkin tidak ada maksud jahat, mungkin dia berpikir bahwa kalau kita punya diagnosa itu di anak kita tuh pasti kita bakal kayak end of the day gitu loh. Jadi dengan mereka ngomong kayak gitu akan make you feel better, iya. kayak gitu kan. That's what I actually genuinely try to say, right? Padahal enggak. Padahal pertanyaan itu sebenarnya cukup offended. Bahwa gini, apa maksudnya? Maksud lo, anak gue tuh nggak cukup autistik di mata lo, gitu kan? Maksudnya, jadi maksud lo anak gue harus yang nepok tangan terus, biar lo bisa ngeliat bahwa dia itu. No, ada yang namanya invisible disability. Karina itu keterbatasan yang tidak tampak terlihat, secara tapi fisik. bukan berarti dia tidak punya disabilitas itu ya. Karena Karina high functioning, jadi dia terlihat kayak anak neurotypical dan dia sekarang bisa komunikasi. Which sebenarnya juga komunikasi itu berdasarkan terapi hasil kerja kerasnya Karina juga gitu. Dan mamanya dan bapaknya kan. Iya, jadi kita satu tim itu, jadi sebenarnya kayak apa yang dilihat sekarang juga sebenarnya itu udah melalui rangkaian itu, dan proses dia yang juga amat sangat panjang sekali kan. Nah, karena dia punya physically kayak anak neurotypical, jadi pada saat dia meltdown, dia marah-marah, dia nendang-nendang, terlihat kayak anak nakal. Itulah yang gue bilang, gue tuh suka. Iya, jadinya kan jatuhnya di kamu itu jadinya lebih kayak struggling, dan kamu kayak sering bilang kan, kamu tuh harus advokat anakmu terus gitu. Terus-terusan tuh kan juga capek ya. Mungkin bakalan beda ketika itu tuh keterbatasan itu bisa terlihat gitu kan ya. Aku juga ngajar beberapa anak yang kelihatan secara fisik dia memang terbatas, dan on top of that dia juga punya autism. Karena autism tuh ada autism, terus ada tambahan apanya lagi. Ya kadang dia tuh punya namanya sister family gitu. Jadi kayak dia masuk ke OCD, apa dia masuk ke ADHD, ada namanya PDA, ada namanya banyak. Jadi dia memang kayak sister family. Tapi intinya gini, sebenarnya high functioning dan low functioning itu juga term yang hanya boleh diomongin sebenarnya di antara kaum educator profesional medis aja. Jadi orang biasa juga menurutku itu agak risky kalau kita ngomongin. Karena gini, lo ngomongin anak high functioning, jadi seakan-akan lo nge-label itu anak, berarti dia autis yang pintar gitu kan, autis yang gak ada masalah. Tapi begitu dia tiba-tiba nunjukin struggle-nya dia nunjukin dia lagi over sensory overload, atau dia lagi nunjukin dia frustrated, lo langsung kayak judging, dia anak nakal, dia enggak ini orang tuanya nggak bisa ngajar gitu kan. Itu high functioning. Tapi kalau lo nge-labelin dia low functioning, lo ngelihat dia adalah dia kelihatan banget ya autistik gitu ya, misalnya dia kayak merasa dikasihani kayak gitu kan. Itu juga ada jeleknya, bahwa lo nggak ngelihat bahwa sebenarnya dia juga punya potensi yang besar besar. Jadi betul, kita ngelihat betul. Jadi term itu sebenarnya kalau misalnya memang lo bukan profesional, you better not using it. Karena itu juga misleading juga, kadang jadi bikin diminish kekurangannya dia dan kelebihannya dia gitu.
gitu. Jadi ya kalau Karina advokat gue itu mostly karena pertanyaan itu. Pertanyaan yang bilang, masa sih dia autis nggak kelihatan kok. Nggak apa-apa, namanya orang juga nggak mau Ya, ya nggak mau apa. balik lagi kan. Maksudnya lu sebagai orang tua itu kan juga, maksudnya dengerin gua aja deh, maksudnya Iya, maksudnya gini, aduh deh, please deh, gue nggak tuh udah, usah ini. gue tuh udah, Iya. udah, maksudnya lu lihat Karina sekarang yang dia pinter, dia bisa jawab lo, dia bisa komunikasi, dia bisa main musik, dia bisa apa? Itu tuh dari kerja keras dan darah dan keringat Karina dan orang tuanya dan semua tim yang udah support dia. Dan hal kayak gitu kan bukan sesuatu yang maksudnya kita sering-sering posting dan lain sebagainya juga yang anyways. Wow. It's good to know. Maksudnya thank you for sharing your struggle, your wins juga kan. Maksudnya I think like ya kayak gara-gara COVID kan jarang ketemu ya sama si anak-anak. Terakhir-terakhir ketemu sama si anak-anak juga si Karina itu improvementnya banyak sekali sih, kayak kalau aku bilang sih I'm so happy, kayak tadi mereka bisa main di taman bareng-bareng, itu it was so good to see. Kayak sebelum kita tutup satu pertanyaan sebelum kita tutup, tadi kan panjang sekali ya, sebelum kita tutup aku ada pertanyaan sih, terutama buat teman-teman kita, mama-mama di luar, mama dan papa ya, yang ada di Indonesia khususnya, yang disekelilingi dengan orang yang mungkin mereka itu kayak merasa they are alone kayak gitu. What would you say to them? Like, what would you say to them? It's not the end of the world. Yeah. Kadang diagnosa itu, kalau kita sebagai orang tua baru apalagi ya, itu kan kayak ekspektasi lo hilang. Kayak death sentence gitu ya. Kayak death sentence. Tapi kalau kita mau grieving, mau berduka dengan diagnosa itu, it's okay juga. You can grieve karena lo punya anak yang lo punya cita-cita setinggi langit untuk mereka ya, atau enggak lo melihat orang tua lain yang punya anak nggak ada kesulitan, terus tiba-tiba itu nggak mungkin ada di hidup lo, itu memang hurtful, and you are allowed to grieve. Tapi harus ingat juga bahwa lo harus move on, bahwa ada anak lo sendiri yang sebenarnya dia itu more than diagnosis itu. It's not the end of the world. Itu lo kayak mendaki gunung tinggi. Mungkin lo kadang lo terjal, kadang lo kepleset batu, kadang lo capek, lo harus duduk. But you get there eventually. Lo bakal nyampe on top of the mountain eventually. Jadi jangan khawatir, gue memang masih baru, tapi 9 tahun bareng Karina itu, perjuangan kita tuh it's all worth it. Jadi diagnosa itu jangan jadiin kita untuk pesimis sama putus harapan. Karena mereka itu benar-benar ini kok, a bless and a gift from heaven. Tapi untuk gue secara pribadi itu, dengan gue punya Karina itu bikin gue itu more grounded gitu. Jadi bikin gue tuh lebih bisa nggak judgmental, nggak lebih rendah hati lah, kayak help you to be a better version of yourself, right? Yes. And it might not be like this kalau gue punya anak neurotypical. Maksudnya kayak gue dari awal yang nggak punya kesulitan itu gitu. Jadi ya it's okay, everything's going to be okay. It's all worth it. Yeah. Alright, thank you ya buat sharing-sharingnya hari ini. Berat sih, cuma it's so meaningful. I learned a lot from you.
even though like I've meskipun aku sudah tahu cerita kamu, struggle kamu, cuman it's good to hear this a whole story kayak gitu. Yes, gue pokoknya mau bilang happy autism Awareness not only awareness, tapi gue mau bilang happy autism awareness, acceptance and advocates day. Jangan lupa, it's not only aware, tapi you have to accept, and other than accept, you have to advocate. Advocate nggak cuma dari orang tuanya, tapi orang di sekitarnya juga bisa menjadi advokat bahwa kadang jadi bantuan corong. Advokat itu maksudnya jadi penyambung lidahnya anak-anak ini yang nggak bisa. Iya, jadi ikut mengedukasi gitu intinya lah. Oke, sampai sini dulu deh podcast kita. Nantikan podcast kita selanjutnya di channel YouTube kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan mungkin share ke teman-teman kalian yang punya struggle yang sama, supaya semoga ini bisa menguatkan mereka. Kayak gitu ya, dan and remember, I am your village. Right. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin masih agak nggak enak hati, masih gini, butuh teman, just message. Ya, DM Ruli ya. Oke, bye.